Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Jumat tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah ini, saya ingin berbagi beberapa pesan Rasulullah SAW kepada kita. Semoga Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang penuh barakah, Ramadan yang membawakan banyak keberkahan, banyak ibadah, dan insyaallah juga Ramadan kita bisa meraih pahala dan panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin membacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulli lailatin wa dzalika kulli lailah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila datang awal setiap Ramadan, maka dibelenggulah para setan dan para pendurhaka dari golongan jin, dan ditutup pintu neraka, maka tidak ada yang dibuka daripada pintu neraka itu satu pintu pun pada bulan Ramadan, dan dibuka pintu surga, maka tidak ada yang ditutup satupun pintu surga itu. Yunadi wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru, ada orang yang menyeru dengan seruan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, para pencinta dan pencari kebaikan, aqbil, ya, datanglah atau menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari dan pencari kejahatan atau pelaku kejahatan, aqsir, berhentilah. Dan Allah mempunyai bagi Allah ada orang-orang yang akan dimerdekakannya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dibelenggu para syaitan.
Kemudian juga ada yang menarik bahwa dimulai daripada awal Ramadan itu ada malaikat yang menyeru. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah ini tidak dijelaskan siapa penyerunya dengan lafaz wa yunadi munadin. Nah, sementara di hadis lain disebutkan wa yunadi fihi malakun ya baghiyal khairi abshir. Dalam riwayat lain di mana disebutkan dan malaikat menyeru pada setiap malamnya, ya baghiyal khairi, wahai orang yang mencari kebaikan, abshir nih. Dalam riwayat ini, kalau riwayat tadi disebutkan akbil, datanglah, menghadaplah. Tapi kalau dalam riwayat ini itu disebutkan abshir, bergembiralah. Bergembiralah. Wa ya baghiya asyarri aqsir, wahai para pencari kejahatan atau pelaku kejahatan, berhentilah hatta yanqadi Ramadan, sampai habis Ramadan. Artinya para shaimin dan shaimat itu, malaikat itu akan setiap malam akan memanggil kita, akan menyeru dengan seruan. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil atau abshir, wa ya baghiyas syarri aqsir. Nah, ini akan ada terus panggilan seruan itu. Cuma ini tentunya bagi kita ada masalah di mana kita tidak pernah mendengarkan seruan malaikat itu, apalagi kalau dibilang setiap malam. Bagaimana cara kita mendengarkannya? Kita tentunya bisa mendengarkan seruan malaikat ini dengan hati kita, ya, dengan hati kita, di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita bahwa ada malaikat setiap malam menyeru kita. Nah, jadi tinggal lagi kita mengelompokkan diri kita. Apakah kita dalam kelompok orang yang ya baghiyal khairi atau ya baghiyas syarri? Apa kita pencari kebaikan atau pencari pelaku kejahatan? Nah, kedua kelompok itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat tadi, dengan seruan, kalau orang yang sedang berada dalam mencari kebaikan, sedang melakukan kebaikan, maka datanglah, menghadaplah untuk memperbanyak kebaikan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat bagi kita untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita pada bulan Ramadan ini lengkap. Allah katakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian para setan dibelenggu. Ini terasa kan? Terasa oleh kita bahwa kita dalam berpuasa lebih mudah. Kemudian semangat ibadah kita lebih tinggi dan ya lebih ringan melakukan kebaikan pada bulan Ramadan ini, karena memang goda setannya dibelenggu. Tapi memang kalaupun setan itu dibelenggu, tapi yang namanya hati manusia yang itu pasti ada yang mencari kebaikan, dan ada kelompok hati lagi yang memang menyukai dan pelaku kejahatan. Untuk itu dipanggil, disuruh, ya, kalau yang biasa dengan kebaikan, mari lanjutkan, kerjakan sebanyak-banyaknya kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya ibadah mahdhah atau ibadah yang lainnya. Ya, seperti Ramadan kita tingkatkan, ya, yang jelas ibadah kita yang pertama puasa. Mulai dari sahurnya disempurnakan. Kemudian kita berpuasa bulan Ramadan ini, jangan ada puasa yang
tertinggal kecuali karena uzur. Kemudian juga perbanyak baca Quran, banyak zikir. Kemudian juga kalau malam Ramadannya jangan lupa tarawih gitu. Ini kan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala pada bulan Ramadan ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kan ada yang kita mungkin mengisi Ramadan dengan malas-malas, atau pada malam Ramadannya sudah, apalagi mungkin sudah malam masuk pada minggu kedua, minggu ketiga, atau dalam istilah Ramadan ini penggal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Biasanya memang ada yang namanya apa tuh? Namanya hilang semangat gitu. Nah, jadi malam pertama rajin gitu ke masjid, malam kedua masih. Nanti sudah malam-malam berikutnya sudah lemah semangat gitu. Nah, kalau kita sedang lemah semangat ini, maka yakinlah bahwa setiap malam malaikat menyeru kita supaya kita bersemangat terus. Karena dalam hadis tadi disebutkan juga bahwa setiap malam insya Allah Allah akan memerdekakan para hambanya dari api neraka. Kita tidak tahu apakah kita termasuk nanti yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama, kedua sampai malam terakhir Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mempertahankan semangat ibadah kita setiap malam Ramadannya atau sepanjang Ramadan ini. Sehingga jangan habis waktu kita hanya untuk tidur, atau hari ini habis dengan main-main game, anak-anak kita habis dengan bersama HP ya, bersama Androidnya. Tidak seperti itu, tapi ya kita buatkanlah target-target kebaikan. Apa target kebaikan ibadah? Saya bacaan Quran. Apakah kita targetkan satu juz semuanya satu hari, 2 juz, 3 juz gitu. Kemudian kalau infak, bisa saja kita mencoba untuk menargetkan juga kita tetap berinfak, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Kemudian juga bisa berwakaf, bersedekah. Dan pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang amal ibadah kita insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, kalau ibadah puasanya sendiri Rasulullah katakan dalam hadis kursi bukan Allah Ta'ala tidak menentukan berapa balasannya, karena Allah yang menentukannya. Bisa saja puasanya dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya, atau juga bisa saja tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Inilah kita diseru oleh malaikat. Ini yang perlu kita yakini. Mari pertahankan semangat kita untuk beribadah pada bulan Ramadan, karena setiap malam malaikat menyeru kita. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencinta, wahai para pencari kebaikan, pelaku kebaikan, aqbil, menghadaplah. Lakukanlah, ya, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan Quran, dengan infak, dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat, dengan sebagainya. Kemudian bagi yang biasa dalam atau sedang mencari atau pelaku kejahatan, ya berhentilah. Ramadan ini insya Allah kesempatan untuk bertaubat, untuk berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari latih diri kita untuk melakukan kebaikan itu. Karena bagaimanapun kita harus melatih diri kita, sehingga Allah berikan kebaikan untuk kita. Dan di antara kita mendapatkan ridho Allah itu adalah
Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa beramal, bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya dan bisa meninggalkan kejahatan. Itu bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan kecintaannya. Jadi sangat kita ini kan kalau memang Ramadan ini tidak kita manfaatkan. Dan manfaatkan kapan? Sampai akhir Ramadan. Karena justru Ramadan itu setiap malamnya Allah akan memerdekakan para hambanya. Kemudian ya apalagi di akhir Ramadan ya nanti ada namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Untuk itu semangat Ramadan ini harus ada terus sampai akhir Ramadan, dan insya Allah kita menjadi orang hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka, yang mendapatkan barakah Ramadan, dan insya Allah juga mendapatkan keberkahan dan kebaikan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan juga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita juga berdoa yang kita meminta kekuatan kepada Allah untuk bisa diberikan kekuatan dalam menghadapi Ramadan ini. Ya, doa yang biasa juga mungkin kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bantu saya untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolong aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Sehingga Ramadan ini momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kita memperbaiki ibadah kita, dan insya Allah juga kita akan diberikan semangat dan kekuatan sehingga kita bisa mengisi Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat sampai akhir Ramadan. Jangan hanya ramai di masjid kalau di awal Ramadan saja. Dan ingat bahwa setiap malam insya Allah malaikat akan menyeru kita dengan seruan, ya baghil khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, menghadaplah, lakukanlah apa yang kita ingin lakukan dari kebaikan, lalu bergembiralah. Kemudian wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari kejahatan, aksir, berhentilah untuk mencari dan melakukan kejahatan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk mengisi Ramadan kita pada tahun 1443 Hijriah ini dengan penuh berkah, penuh semangat, dan insya Allah menjadi hamba Allah yang diberkahkan Allah dari api neraka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih Lailatul Qadar pada tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.